Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7 di subtema 2 Hewan di Sekitarku. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar mengenai teks bacaan Pergi ke Kebun Binatang. Ini ada di halaman 64 sampai dengan 66. Jangan lupa dukung terus Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lain dan juga ke sosial media. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Untuk kali ini yang pertama, setelah membaca teks dan mengamati gambar, adik-adik dapat menunjukkan ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar, adik-adik dapat menanggapi kata ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta tentunya orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 64 ya. Nah, ini judul teksnya Pergi ke Kebun Binatang. Wah, udah ada gambarnya nih ya adik-adik. Tapi kita baca dulu yuk. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, Siti lagi main ya adik-adik. Pergi ke kebun binatang. Nah, adik-adik pernah nggak ke kebun binatang? Jadi kebun binatang itu kurang lebih seperti ini ya. Tempatnya asri, banyak pepohonan, ada rumput ya, kemudian ada jalur-jalur untuk pengunjung bisa jalan ya. Nah, hewan-hewan ada ditempatkan di kandangnya tersendiri, tidak dicampur. Contohnya ini ada gajah ya, lalu ada rusa, kemudian ini ada jerapah dan ada monyet ya, dan ada harimau. Kemudian juga di sini ada ungkapan pemberitahuan juga ya adik-adik. Kita lihat yuk tugas kita untuk kali ini. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Yuk kita kembali ke gambarnya. Nah, Karina sudah menuliskan soalnya di sini ya untuk panduan. Nah, adik-adik kita lihat pertanyaannya ya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan? Ya, nah ini jawabannya, ini adalah bisa iya atau iya, saya dapat menemukannya. Ya, Karina tambahkan. Nah, pertanyaan pertamanya, dapatkah kamu menemukan? Berarti jawabannya dapat atau tidak, ya. Kemudian yang kedua, jika iya, sebutkan. Ya, jika tidak, berarti ya tidak ada yang harus disebutkan. Ya, Karina jelaskan pertanyaannya dulu. Berarti jawabannya tadi kan kita lihat ya, ada nih ungkapannya 1, 2. Nah, tidak ditanyakan tapi berapanya ya adik-adik? Iya, saya dapat menemukannya. Yaitu buanglah sampah pada tempatnya dan dilarang memberi makanan sembarangan. Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua. Jika kamu melihat tulisan tersebut, apa yang akan kamu lakukan nih? Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, ungkapan pemberitahuan itu dimaksudkan atau ditujukan supaya kita menaati adik-adik. Ya, supaya kita membaca lalu kita lihat, oh ternyata itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus ditaati. Jadi yang kita lakukan ketika kita melihat tulisan tersebut adalah menaati larangan tersebut, yaitu dengan tidak memberikan makanan pada hewan. Ya, kenapa sih? Nah, tadi dijelaskan kenapa kita tidak boleh memberi makanan. Ya, karena hewan memiliki jadwal makanan tertentu dan makanannya pun tidak sembarangan. Ya, nah seperti itu. Kemudian
petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Ya, yang akan kamu katakan apa? Nah, ini ya tadi kenapa tidak boleh mendekati kandang hewan. Seperti tadi contoh Siti mau mendekati mau menyentuh tubuh monyet. Tapi petugas melarang. Kenapa? Karena berbahaya. Ya. Berarti yang akan kita katakan kalau petugas kebun binatang melarang adalah, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Ya, karena kita harus menaati ya. Karena petugas kebun binatang itu tugasnya adalah menjaga supaya hewannya terpelihara dengan baik, ya, dan pengunjung juga tetap aman. Ya, seperti itu ya adik-adik. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya. Dadah!